66. Ashifa tetap menunggu Rafa dengan santai dan tidak lama Rafa pun keluar dari minimarket tersebut dan langsung menghampiri istrinya. "Ini," ucap Rafa memberikan istrinya minuman botol tersebut. "Kak Rafa salah, bukan ini," sahut Ashifa yang melihat perbedaan dari apa yang dimintanya. "Salah bagaimana? Bukannya kamu tadi minta ini," sahut Rafa. "Kak Rafa, Ashifa minta susu rasa strawberry bukan blueberry," sahut Ashifa menekan suaranya dengan dahinya yang mengkerut. "Alah sama saja, yang penting kan sama-sama ada berinya," sahut Rafa dengan santainya. "Beda dong kok Rafa, rasanya jelas berbeda," ucap Ashifa dengan kesal. "Berbeda bagaimana Ashifa? Itu sama saja, sama-sama ada berinya," sahut Rafa yang tidak mau kalah. "Ya jelas berbedalah, buah strawberry sama blueberry itu berbeda. Rasanya juga berbeda," ucap Ashifa yang mulai kesal. "Udahlah, kamu itu banyak permintaannya. Kamu itu minum aja apa yang ada," sahut Rafa mulai kesal. Namun Ashifa yang juga ikutan kesal tidak mau meminumnya. Dia bahkan sudah tidak mau melihat wajah Rafa lagi. Dia sudah menghayalkan bagaimana meminum minuman tersebut sangat nikmat. Namun Rafa mengecewakannya dan lihatlah wajah Ashifa sepertinya merajuk. "Kamu tidak akan meminumnya?" tanya Rafa yang melihat Ashifa diam saja dengan wajah yang ditekuk tersebut. "Ashifa," tegur Rafa dan Ashifa diam yang benar-benar ngambek. "Astaga, hanya perbedaan nama saja. Jadi masalah besar. Sini aku ganti." Rafa langsung mengambil minuman itu dari tangan Ashifa dan kembali memasuki minimarket tersebut. Ia tidak tahu kenapa Rafa begitu panik melihat Ashifa yang ngambek dan harus kembali ke minimarket demi mendapatkan keinginan Ashifa. Sebelum Ashifa ngambek sana-sani, Ashifa sepertinya sudah mulai berani ngambek-ngambek manja pada suaminya dan lebih sweetnya Rafa tidak bisa melihat hal itu. Tidak lama Rafa kembali dengan membawa plastik besar. "Ini yang kamu mau?" ucap Rafa yang memberikan pada Ashifa dan Ashifa langsung melihatnya. Ashifa cukup terkejut dengan isi kantung plastik itu semua minuman yang disukanya. "Sebanyak ini," pekik Ashifa. "Protes lagi. Awas kalau kau tidak menghabiskannya," kesal Rafa. Ashifa tersenyum tipis. Ya mau seminimarket pun dia pasti bisa menghabiskan semuanya itu. Namun Ashifa tidak percaya jika Rafa bisa mencairkan hatinya yang tadi begitu kesal. Senyum-senyum. "Ayo pulang," ajak Rafa yang terlihat masih kesal dan berjalan terlebih dahulu. "Kak Rafa tunggu," panggil Ashifa yang mengejar Rafa dengan semangatnya. Karena Ashifa mendapatkan apa yang dia mau. Malam hari Ashifa berada di teras kamar hotel yang duduk sambil melihat handphonenya dengan minuman yang banyak di mejanya. Susu strawberry kesukaannya. Mereka tidak jadi pulang, karena Rafa merasa lelah dan memutuskan untuk pulang besok pagi. Ashifa menurut-nurut saja, karena memang Rafa juga baik-baik aja kepadanya. Tidak ada yang dikhawatirkannya, yang justru dia sangat bahagia. Rafa keluar dari kamar mandi dan melihat Ashifa yang berada di teras. Lalu Rafa menghampirinya. "Jadi benar-benar kau habiskan?" ucap Rafa yang tidak habis pikir dengan minuman yang dibelinya tadi akan habis terminum. "Karena tinggal beberapa botol lagi." "Kak Rafa," sahut Ashifa. "Ya memang harus dihabiskan bukan?" ucap Ashifa. Rafa menghela napasnya kasar dan menghampiri Ashifa duduk di samping Ashifa. "Apa seenak itu minuman ini?" tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. "Memang sangat enak dan begitu lezat," sahut Ashifa. "Bukannya karena minuman ini adikmu menyondir-nyindirku," sahut Rafa yang masih mengingat kejadian di rumah Ashifa. "Maafkan Aska Kak Rafa, Aska pasti tidak bermaksud," ucap Rafa. "Ya semoga saja betul," sahut Rafa yang masih juteknya. "Kak Rafa mau mencobanya?" tanya Ashifa. "Tidak, aku tidak selera sama sekali minuman seperti itu," sahut Rafa menolak. "Oh ya sudah," sahut Ashifa yang dengan santainya dan kembali meminumnya dengan melihat kembali ponselnya yang sepertinya Ashifa melihat sesuatu yang sangat lucu sembari membuatnya tertawa-tawa kecil. Namun Rafa terlihat heran dengan Ashifa sampai mengekerutkan dahinya. "Kamu melihat apa sih?" tanya Rafa penasaran. "Lihat deh Kak Rafa." Ashifa mendekatkan dirinya dan menunjukkan apa yang dilihatnya. "Sangat lucu bukan?" ucap Ashifa tertawa-tawa. Padahal sangat biasa saja menurut Rafa terlihat dari cara Rafa berekspresi. Tidak tahu di mana lucunya.
Namun Ashifa sudah sangat heboh. Mereka itu ada-ada saja, ucap Ashifa dengan geleng-geleng. Biasa saja, sahut Rafa. Namun bagi Ashifa itu tidak biasa saja dan melihat yang terus tertawa dan Rafa malah tidak fokus pada layar handphone yang mana Rafa lebih fokus pada Ashifa yang menebar wajah bahagia dengan senyuman yang lepas. Rafa menemukan sisi lain dari Ashifa. Mungkin dia hanya berpikiran jika Ashifa yang dilihat dari penampilannya terlihat cuek, dan sangat kuat dan hidup penuh keseriusan. Nyatanya tidak, Ashifa itu sebenarnya anak manja yang terbukti suka ngambek ya dengan barusan apa yang terjadi dan juga Ashifa sangat receh yang hanya dengan sedikit kelucuan sudah merasa lucu. Padahal bagi orang-orang itu biasa. Rafa menemukan sosok baru dari istrinya yang memang sesuai Ashifa. Bisa dikatakan masih labil. Belum 20 tahun. Jadi sangat wajar. Seru bukan? Tanya Ashifa melihat ke arah Rafa yang membuat mata mereka saling bertemu dan malah saling bertatap mata dalam diam dengan mata Rafa yang berpindah pada bibir Ashifa. Apalagi jika dia tidak ingin merasakan kembali bibir yang menjadi candunya itu. Namun saat bibir itu hampir menempel, tiba-tiba Ashifa mendorong dada Rafa pelan dengan Ashifa yang mengelak. "Kak Rafa," lirih Ashifa. "Ada apa?" tanya Rafa dengan suaranya kecewanya. "Ini tempat terbuka. Ashifa malu jika melakukan hal itu," ucap Ashifa dengan pelan. "Bukannya tidak ada orang, kenapa malu?" tanya Rafa. "Terlihat tidak ada orang. Bagaimana kalau tiba-tiba ada helikopter lewat? Atau ada di ujung sana, di gedung sana ada yang melihat dengan teropong, kan tidak pantas mempertontonkan hal seperti itu," gumam Ashifa yang melihat di sekitarnya. Rafa mendengus kasar dengan tersenyum dengan kata-kata Ashifa. Bagaimana tidak gemes dengan Ashifa? Bisa-bisanya berpikiran sepanjang itu. Walau halal berciuman dengan suaminya. Namun Ashifa masih tahu adab yang tidak harus melakukan hal seperti itu di tempat terbuka yang siapapun nanti bisa melihat. Lalu jika tidak melakukannya di sini, apa aku harus menggendongmu ke atas ranjang? Goda Rafa dengan alisnya yang terangkat. Cara Rafa melihatnya membuat jantung Ashifa berdebar kencang. Kan garis bawah kan tidak bisa. "Ashifa, kan sedang datang bulan," jawab Ashifa dengan terbata-bata. Lama-lama ngeri juga ditatap Rafa seperti mau diterkam. Di atas ranjang tidak harus melakukan itu. Juga bisa melakukan hal-hal lain yang mendekati hal itu, seperti, "Kak Rafa, sudahlah," sahut Ashifa dengan cepat yang tidak mau mendengar kata-kata Rafa dan Ashifa langsung berdiri dari tempat duduknya. "Kak Rafa, bicaranya sudah kemana-mana," sahut Ashifa panik. "Kenapa memangnya? Bukannya kau itu istriku?" sahut Rafa dengan satu alisnya yang terangkat. "Is Ashifa mau tidur?" sahut Ashifa kesal sendiri dan langsung pergi dari hadapan Rafa yang membuat Rafa mendengus tersenyum. Dasar bocil, bisa-bisanya berpikiran sejauh itu. Memang dasar aneh, ucap Rafa geleng-geleng dengan kelakuan Ashifa yang sekarang dikatakannya sebagai bocil yang polos. Ya, bocil-bocil seperti itu mampu membuat Rafa kelihatannya gemes dengan istrinya itu. Rafa dan Ashifa akhirnya sudah kembali ke rumah dan semuanya terlihat santai-santai saja. Walau saat pulang Ashifa dicecar pertanyaan oleh mertuanya yang takut Ashifa diperlakukan tidak baik oleh Rafa. Karena memang dia tidak bisa mempercayai Rafa begitu saja dan bahkan Ashifa menjelaskan memang Rafa tidak jahat pada Ashifa, tetap saja Sofia tidak percaya. Mungkin saking sayangnya dengan Ashifa dan juga mengkhawatirkan Ashifa makanya melakukan hal seperti itu. Dan Ashifa pasti begitu happy punya mertua yang sangat baik. Liburan yang tidak direncanakan itu sudah selesai dan sekarang keluarga itu sarapan bersama seperti biasanya dan lihatlah Ashifa yang melayani suaminya dengan menyendokkan nasi goreng ke dalam piring suaminya. Hal itu cukup mencuri perhatian orang-orang yang ada di meja makan. Karena biasanya Rafa selaku menolak. Namun kali ini tidak. Bahkan saat Ashifa bertanya mau tambahan lauk apa, dengan lembutnya Rafa menjawab apa yang diinginkannya. Ia terkesan sangat manis dan juga mengejutkan bagi Sander, Sofia, Sania, Z dan Ardi. Apa aku tidak salah lihat dengan Rafa? Kesambet apa dia bisa diam dan tidak marah-marah seperti ini? Batin Sofia yang menatapnya curiga putranya itu. Aku melihat Rafa semakin bisa menerima pernikahannya. Semoga Rafa benar-benar sadar dengan kehidupannya sekarang dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkannya, batin Sander. Kak Rafa benar-benar terlihat sudah berubah. Atau jangan-jangan Kak Rafa sebenarnya sudah mulai menyukai Kak Ashifa ya?
Bagaimana bisa tidak menyukai Kak Ashifa secantik ini? Batin Z yang menatap penuh selidik Rafa. Aku sudah selesai sarapan, aku ke kantor dulu. Ucap Rafa pamit yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Kak Rafa tunggu, panggil Ashifa yang juga berdiri dan mengejar Rafa. Orang-orang yang ditinggalkan di meja makan itu saling melihat dengan mereka yang sama-sama tersenyum, yang suasana hati mereka sepertinya sedang bahagia. Karena melihat asupan yang manis. Ashifa mengejar Rafa sampai keluar rumah, yang mana Rafa memasuki mobilnya. Kak Rafa tunggu dulu, cegah Ashifa. Ada apa? Tanya Rafa. Ini tadi Ashifa buatkan bekal untuk Kak Rafa, ucap Ashifa memberikan bekal makan siang untuk suaminya. Ashifa, aku bukan anak kecil yang harus pakai bekal segala, sahut Rafa. Tidak apa-apa Kak Rafa, makanan rumah itu kesehatannya jauh lebih terjamin, jadi tidak apa-apa, jawab Ashifa. Rafa menghela napasnya yang mau tidak mau mengambil pemberian Ashifa yang membuat Ashifa tersenyum lebar. Ya sudah, aku pergi dulu, ucap Rafa pamit. Tunggu dulu, cegah Ashifa. Apa lagi? Tanya Rafa. Cium tangan suami dulu, ucap Ashifa langsung mencium punggung tangan Rafa, dan ini pertama kalinya dilakukannya dan Rafa membiarkannya melakukan itu. Biar dapat ridho dari istri, ucap Ashifa tersenyum. Aku pergi, sahut Rafa. Tunggu, Ashifa menahan lengan Rafa. Apa lagi Ashifa? Ucap Rafa kesal dengan menekan suaranya. Ashifa menunjukkan keningnya yang ingin dicium. Ashifa ada kemajuan, semakin berani saja pada Rafa. Bahkan sudah dalam permasalahan hal-hal cium-cium. Rafa mendengus kasar dengan permintaan Ashifa. Namun tidak masalah, Rafa melakukannya dengan mencium lembut kening itu membuat Ashifa memejamkan matanya dengan tersenyum. Ashifa belum membuka matanya dan Rafa langsung mencium bibirnya membuat Ashifa terkejut dan membuka matanya dengan terbelalak, dan Rafa melepas ciuman itu. Kau semakin berani kepadaku, ucap Rafa dengan alisnya terangkat membuat Ashifa menelan salivannya yang mendapat serangan tiba-tiba. Aku pergi dulu, ucap Rafa pamit dan langsung memasuki mobil. Sementara Ashifa masih bengong dan Rafa yang berada di dalam mobil tersenyum miring melihat wajah kagetnya Ashifa. Bagaimana tidak terkejut dicium tiba-tiba, dan pasti Ashifa takut ada yang melihatnya. Bersambung 67. Kak Rafa benar-benar ya, gumam Ashifa panik dengan memegang kedua pipinya yang dipastikan merah karena perbuatan Rafa yang mencium bibirnya. Ashifa langsung buru-buru memasuki rumah yang seperti anak kecil, langsung lagi-lagi yang takut terlihat orang lain. Padahal memang ada yang melihat Sunny dan Ardi yang tidak sengaja melihat hal itu dan cukup surprise untuk mereka dari apa yang mereka lihat. Aku tidak menyangka hubungan mereka sudah sedekat itu, ucap Ardi. Mas, sepertinya Rafa itu sudah mendapatkan asupan dari Ashifa. Jadi Rafa sudah sadar, ucap Sania. Asupan maksudnya? Tanya Ardi. Ih, kamu masa nggak ngerti sih? Mereka berdua itu betah banget menginap di hotel. Apalagi kalau bukan mereka itu pasti sudah ehem-eheman. Ya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, ucap Sania. Sok tahu kamu, sahut Rafa. Bukan sok tahu Mas. Tapi lihat aja sekarang buktinya, dan lihat perubahan wajah Rafa yang jauh lebih fresh dari biasanya, sahut Sania. Ya sudahlah, kita doakan saja apa yang terbaik untuk mereka. Biarkan sajalah mereka seperti itu. Mereka suami istri dan tidak ada yang salah, sahut Ardi. Ya memang tidak ada yang salah, sahut Sani dengan tersenyum lebar. Ya sudah, aku juga harus berangkat kerja, ucap Ardi pamitan dan Sania langsung mencium punggung tangan suaminya. Hati-hati kerjanya dan semangat, ucap Sania. Iya sayang, sahut Ardi tersenyum dan langsung memasuki mobil. Rafa berada di kantornya di ruangan kerjanya dengan dokumen-dokumen yang ditandatanganinya dengan seorang wanita yang ada di depannya yang dipastikan sekretarisnya. Jadi maksudmu Tuan Daulay membatalkan kontrak dengan kita? Pekik Rafa saat sekretarisnya itu menyampaikan kabar kurang sedap itu. Benar Tuan, dia punya alasan yang mencolok dan memilih untuk tidak melanjutkan kontrak dengan perusahaan kita, jawab wanita itu dengan menunduk. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Bukannya di awalnya sudah setuju. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran, ucap Rafa dengan kesal sembari memijat kepalanya yang terasa berat. Apa saya harus membuat jadwal pertemuan untuk membicarakan masalah ini kembali? Tanya Rafa. Wanita itu mencari solusi. Kamu atur jadwal,
Saya akan bicara kepadanya dan semoga Tuan Daulay berubah pikiran, ucap Rafa yang masih berharap. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi dulu, ucap wanita itu pamit. Rafa menganggukkan kepalanya. Ada saja yang menjadi masalah, umpat Rafa dengan kesal dengan memijat kepalanya yang terasa berat. Saat terkendala dengan masalah kontra perusahaannya, Rafa memijat kepalanya dan tiba-tiba melihat ke arah mejanya di samping laptopnya yang terdapat bekal makanan yang tadi diberikan Ashifa kepadanya dan Rafa langsung mengambil kotak makanan itu dan membukanya langsung. Tidak berpikir apa-apa Rafa langsung memakannya. Dan Rafa mengangguk-angguk yang ternyata makanan itu sangat cocok ke lidahnya. Daripada memikirkan tentang pekerjaan yang tidak ada siapnya, lebih baik memakan makanan itu dan rasanya enak. Bahkan Rafa lupa jika makanan tadi dia sangat kesal dengan pekerjaan yang terbengkalai. Padahal belum waktunya makan siang. Ashifa berada di dapur yang ikut membantu asisten rumah tangga yang menyiapkannya makan siang. Ting! Tiba-tiba Ashifa mendapatkan notifikasi pesan WA dari suaminya. Aku ada meeting dengan klienku nanti. Di restoran tidak jauh dari rumah. Mari makan siang bersama setelah aku meeting. Aku akan kirim alamatnya, tulis Rafa yang cukup mengejutkan Ashifa sampai membuat mata Ashifa terbelalak kaget mendapat pesan tersebut dari Rafa. Sungguh yang mengirim ini Kak Rafa, ucap Ashifa yang rasanya tidak percaya. Jika Rafa mengajaknya makan siang. Ashifa, tegur Sofia heran dengan Ashifa terlihat panik. Mah, sahut Ashifa. Kamu kenapa? Tanya Sofia heran. Tidak mah, Ashifa tadi hanya diajak Kak Rafa makan siang dan Ashifa belum siap-siap makanya sedikit panik. Jawab Ashifa yang kelihatan memang sangat gugup. Rafa mengajak kamu makan siang? Tanya Sofia yang pasti juga kaget. Iya mah benar, jawab Ashifa. Apa dia merencanakan sesuatu? Tanya Sofia yang pikirkannya tidak pernah baik pada Rafa. Astagfirullah mah, jangan bicara seperti itu. Kak Rafa tidak melakukan apa-apa. Mama jangan berpikiran seperti itu, ucap Ashifa. Ya mama hanya heran saja, sahut Sofia yang memang tidak mudah percaya dengan Rafa. Mah, Kak Rafa itu hanya mengajak makan siang, bukan mau mencelakai Ashifa. Jadi mama jangan berpikiran hal yang aneh-aneh. Ucap Ashifa yang memang pikirannya pada Rafa tidak pernah yang buruk-buruk. Ya semoga saja benar, sahut Sofia. Ya sudah mah kalau begitu Ashifa ke kamar dulu. Ashifa mau siap-siap dulu, nanti Kak Rafa. Jadi nungguin Ashifa lama-lama, ucap Ashifa. Iya kamu bersiap-siaplah, sahut Sofia. Ashifa mengangguk dan langsung pergi ke kamarnya yang menghentikan acara masak-memasaknya. Aku juga berharap, Rafa tidak akan melakukan apa-apa. Ya semoga saja Rafa dan Ashifa hubungannya baik-baik saja, batin Sofia yang tidak pernah berdoa untuk hal itu. Sekretaris Rafa Yuli membuat janji untuk menemui kliennya yang membatalkan kontrak dengan Rafa di salah satu restoran dan Rafa sudah menemui kliennya tersebut yang mengobrol dengan serius dengan klien tersebut. Tuan Daulay jujur saya begitu kecewa dengan apa yang Tuan Danu lakukan. Kenapa tiba-tiba membatalkan kontrak ini? Tanya Rafa dengan wajah terkejutnya. Maaf Tuan Rafa jika hal ini membuat Tuan Rafa merasa kecewa. Namun saya melakukan semua ini karena suatu hal yang memang terjadi di mana saya merasa kurang strategis jika harus membangun apartemen di dekat masjid yang mungkin bisa mengganggu tempat ibadah tersebut. Jelas Tuan Daulay memberikan alasannya. Tetapi Tuan Daulay, bukannya kita sudah membicarakan semua ini, sahut Rafa. Mohon maaf Tuan Rafa. Bukannya saya tidak percaya dengan Tuan Rafa, tetapi saya hanya mencegah hal buruk yang terjadi. Karena semua rezeki yang kita dapatkan dari Sang Maha Kuasa. Jadi saya juga takut nanti jika kita membuat ribut dalam pembangunan apartemen yang bisa mengganggu ibadah orang lain, ucap Tuan Daulay dengan sopan dan Rafa seolah tidak tahu harus bicara apa lagi. Marah pun tidak bisa, karena pria parubaya di hadapannya itu terlihat sangat ramah dan apa yang dikatakannya sangat benar. Namun kecewa pasti dengan proyek besar Rafa yang harus batal karena penempatan tidak strategis. Ashifa sesuai dengan waktu dan tempat yang diberikan Rafa kepadanya. Di mana Ashifa langsung menghampiri restoran yang ternyata sama dengan Rafa dan kliennya. Di mana Kak Rafa? Batin Ashifa mencari-cari suaminya sampai akhirnya menemukannya. Itu dia Kak Rafa,
batin Ashifa yang langsung menghampiri Rafa. "Kak Rafa," sapa Ashifa di tengah diamnya Daulay dan Rafa. "Ashifa," sahut Rafa berdiri. "Ashifa," sahut Daulay tiba-tiba yang mengenali Ashifa. "Pak Daulay," sahut Ashifa dengan menyatukan kedua tangannya untuk menyapa pria yang kelihatannya dikenalnya. "Kalian saling mengenal?" tanya Rafa yang cukup heran. "Iya Kak Rafa, kebetulan Pak Daulay ini salah satu guru Ashifa saat kuliah di Mekah," jawab Ashifa yang dengan senangnya bertemu dengan gurunya. "Lalu kalian?" sahut Daulay. "Ashifa istri saya," sahut Rafa yang sekarang mulai begitu bangga memperkenalkan istrinya kepada siapapun. "MasyaAllah, jadi Tuan Rafa ini suaminya Ashifa," sahut Daulay yang cukup terkejut. Ashifa mengangguk-angguk. "Bapak tidak percaya Ashifa. Kamu menikah dengan Tuan Rafa pembisnis hebat ini," uji Daulay. Ashifa hanya mengangguk saja. Ya, suaminya memang cukup dikenal pengusaha hebat. "Bapak bisa aja." "Oh iya, kenapa Bapak ada di sini?" tanya Ashifa. "Kebetulan kami sedang meeting, membicarakan masalah pekerjaan," jawab Daulay. Daulay melihat Rafa. Wajah Rafa tampak datar yang mungkin tidak bersemangat karena proyeknya yang batal. Kita duduk dulu Tuan Rafa," sahut Daulay. Rafa mengangguk dan menarik kursi untuk diduduki istrinya. "Makasih Kak Rafa," sahut Ashifa tersenyum. Rafa hanya mengangguk dan duduk di samping istrinya. Begini Tuan Rafa, saya itu sangat senang sekali jika harus bekerja sama dengan Tuan Rafa dan jujur saya sangat mengagumi kamu, anak muda yang hebat, pengusaha hebat. Namun kesempatan kita untuk bekerja sama harus terhalang karena suatu hal yang memang tidak bisa kita lanjutkan. Tapi jika diberi kesempatan, bagaimana jika kita membicarakan kembali masalah proyek ini? Namun di tempat yang berbeda yang tidak mengganggu kegiatan orang lain, ucap Daulay yang dengan cepat mengubah keputusannya dengan solusi yang menurutnya bisa diterima. "Maksud Tuan?" Rafa jelas-jelas terkejut mendengar hal itu. Seperti ada peluang yang didapatkannya dan membuat ada sedikit semangat untuknya. Bersambung 68. Tuan Rafa, seperti yang saya katakan, bekerja sama dengan perusahaan Tuan Rafa suatu kehormatan untuk saya. Jadi kita bisa bicarakan ini lagi. Namun harus dari awal dengan lokasi yang berbeda yang tidak mengganggu apapun, ucap Daulay. Membuat Rafa sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Apa itu artinya kontrak kita tidak batal?" tanya Rafa ingin memperjelas semuanya. "Iya, kontrak kita tidak batal. Biar sekretaris saya yang akan mengurus sisanya nanti. Jadi Tuan Rafa jangan khawatir. Semoga proyek yang kita jalankan bisa terlaksana dengan baik," ucap Daulay. "Tuan Daulay, saya benar-benar tidak percaya dengan semua ini. Terima kasih Tuan sudah memberi saya kesempatan," ucap Rafa yang benar-benar bahagia. "Saya juga berterima kasih karena mendapat banyak kesempatan juga," sahut Daulay. Ashifa yang tidak tahu apa-apa hanya tersenyum. Ya, dia tidak tahu apa yang dibicarakan suaminya, membahas apa dia benar-benar tidak tahu. Namun dia juga tersenyum karena sepertinya pembahasan itu hal yang bahagia. Apalagi Rafa sampai menoleh ke arah Ashifa. Dengan Rafa tersenyum penuh arti yang Ashifa tidak paham dengan senyuman manis suaminya yang tidak pernah dilihatnya itu. Mungkin Rafa menyadari jika semua ini karena Ashifa. Karena tadi adalah keputusan yang bulat dari Daulay. Namun karena hanya mengenal Ashifa jadi berubah dengan cepat. Ashifa dan Rafa melanjutkan makan siang bersama di restoran yang sama. Tuan Daulay sendiri sudah pulang karena memang ada urusan pekerjaan dan juga tidak mau mengganggu makan siang dua orang itu. "Kamu pesan lagi makanannya," ucap Rafa. "Ini sudah cukup Kak Rafa." Dari tadi Kak Rafa terus menyuruh Ashifa, makan ini dan itu. "Lagian ini juga sudah cukup dan iya." Kak Rafa terlihat sangat happy sekali, ucap Ashifa. "Kamu benar, aku memang sangat bahagia. Makanya aku menraktirmu," sahut Rafa. "Oh iya, bahagia karena apa? Apa karena kerja sama tadi?" tebak Ashifa. "Iya itu benar, Tuan Daulay dan aku melakukan kerja sama sebelum kita menikah. Kita membangun apartemen di lokasi yang kalau kami ingat di masjid saat kamu hampir ditabrak. Kita sudah sepakat dengan perencanaan dan bahkan persiapan sudah mencapai 10%. Namun tadi sekretarisku mengabari Tuan Daulay membatalkan kontraknya dan jelas aku kecewa dan mengajaknya bertemu berbicara dengan kepala dingin.
Dan ternyata tidak ada hasilnya karena alasan Tuan Daolai sangat masuk akal. Dia hanya tidak ingin apa yang dikerjakannya mengganggu ibadah dan tetap akan membatalkan kerja sama itu. Aku tidak bisa memaksanya, karena alasan itu sangat tepat. Namun tidak disangka Tuan Daolai dengan mudah mengubah keputusannya dan sangat cepat mengambil solusi dengan kamu yang tetap bekerja sama. Jadi bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Jelas Rafa dengan wajahnya yang berbicara menunjukkan kebahagiaan tersebut. Alhamdulillah kalau begitu. Ashifa turut senang mendengarnya dan mungkin ini memang rezeki Kak Rafa. Karena rezeki tidak pernah salah orang, sahut Ashifa. Dan iya Ashifa, aku harus mengakui ini semua karenamu, sahut Rafa yang tidak gengsi untuk mengatakan hal itu. Karena Ashifa, sahut Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Kenapa bisa karena Ashifa? Tanya Ashifa heran. Dia mengenalmu dan selang berapa detik dia mengubah keputusannya, jawab Rafa. Apa beliau menyukai Ashifa? Sahut Ashifa. Rafa mengkerutkan dahinya mendengar kata-kata Ashifa. Apa maksudmu? Tanya Rafa heran. Setiap pria yang berbicara pada Ashifa, mendekati Ashifa, Kak Rafa pasti berpikiran jika mereka menyukai Ashifa. Sama seperti Pak Daolai, beliau guru Ashifa. Dan Kak Rafa bilang beliau mengubah keputusannya karena mengenal dekat Ashifa. Bukannya pikirannya Kak Rafa langsung mengarah pada hal itu, ucap Ashifa dengan sindiran untuk Rafa membuat Rafa menghela napasnya. Siapa juga yang memikirkan hal itu? Jangan selalu berpikiran buruk, ucap Rafa mulai kesal. Maaf Kak Rafa, Ashifa hanya bercanda, sahut Ashifa. Kau bisa bercanda seperti itu karena kau merasa paling cantik dan banyak yang menyukaimu, sahut Rafa yang menunjukkan kecemburuannya. Memang bukannya Ashifa itu cantik ya, sahut Ashifa dengan percaya dirinya. Percaya diri sekali, desis Rafa. Membuat Ashifa tersenyum saja dengan Rafa yang sepertinya mau diajak bercanda-canda kecil dengannya. Ya supaya terkesan manis acara makan siang mereka. Karena ini merupakan proyek yang besar dan aku merasa kamu berjasa dalam hal ini. Kamu bisa meminta hadiah padaku, sahut Rafa sembari makan dan tidak melihat Ashifa sama sekali. Rafa masih terlihat cool saat menawarkan Ashifa hadiah. Ya gengsi-gengsi manis. Namun Ashifa mendengarnya tersenyum dengan datarnya wajah suaminya yang begitu gengsi. Jangan senyum-senyum, aku bisa berubah pikiran nanti, sahut Rafa dengan ketus. Kak Rafa, Ashifa tidak ingin meminta hadiah apa-apa dari Kak Rafa. Namun jika Kak Rafa memberikan kesempatan untuk Ashifa, Ashifa ingin meminta sesuatu, ucap Ashifa. Jangan yang aneh-aneh. Katakan, jika aneh aku tidak akan menyetujuinya, sahut Rafa. Bulan depan Ashifa akan wisuda di Mekah. Ashifa hanya minta Kak Rafa untuk menemaninya Ashifa wisuda, ucap Ashifa dengan permintaannya yang begitu standar. Rafa terlihat diam yang tidak langsung menuruti apa yang diinginkan Ashifa. Aku akan lihat jadwalku nanti. Jika bertabrakan, maka aku tidak bisa, jawab Rafa yang memberikan peluang yang membuat Ashifa tersenyum lebar mendengarnya. Ashifa sangat berharap Kak Rafa bisa menemani Ashifa, sahut Ashifa dengan harapannya yang besar. Kita lihat nanti, jangan senang dulu, sahut Rafa. Mungkin tidak ada maksud untuk menolak. Namun Rafa juga orang yang sangat sibuk dan takut tidak bisa karena jadwal yang padat dan lebih baik tidak memberi harapan apa-apa pada Ashifa. Dan Rafa juga sepertinya tidak ingin Ashifa kecewa. Makanya tidak memberi harapan apa-apa. Setelah Rafa dan Ashifa selesai makan siang dan untuk pertama kalinya Rafa yang tumben-tumbennya membawa Ashifa ke kantornya. Ashifa cukup canggung, karena sejak tadi berjalan berdampingan dengan suaminya menuju ruangan suaminya. Beberapa karyawan yang berpapasan dengan mereka pasti bertanya-tanya siapa Ashifa. Namun sepertinya ada juga yang tahu dan orang-orang yang baru pertama kali melihat Ashifa sudah begitu senang. Aura positif Ashifa dengan kecantikannya menunjukkan Ashifa itu wanita yang baik dan langsung disukai semua orang yang terdengar berbisik-bisik dengan mengagumi Ashifa baik wanita dan apalagi pria. Ashifa juga tidak kalah ramahnya yang membalas sapaan itu dengan tersenyum lebar. Bagaimana orang-orang tidak semakin menyukai Ashifa? Cantik sekali istrinya Tuan Rafa. Apa itu istrinya? Ya iyalah, aku melihat sendiri itu adalah istri Tuan Rafa. Ya ampun ternyata benar ya. Orang yang hebat itu tidak akan memilih istri sembarangan. Iya sih, mereka sangat cocok.
Sangat serasi. Wajahnya mirip lagi. Terdengar cuitan-cuitan positif dari keduanya yang membuat Ashifa mendengarnya sebenarnya tidak nyaman. Ya, dia tidak pernah nyaman mau dibicarakan di depan atau di belakang. Ayo, ajak Rafa memasuki lift. Ashifa mengangguk dan mereka sudah berada di dalam lift yang kebetulan hanya berdua saja. Kak Rafa, Ashifa sangat gugup ikut ke kantor Kak Rafa, ucap Ashifa. Bukannya kau ingin sendiri ke kantorku? Lalu kenapa gugup? Apa kau juga tuli? Jelas-jelas mereka semua mengagumimu. Padahal mereka belum mengenalmu. Jadi jangan pura-pura tidak bahagia, cicit Rafa. Apa sih Kak Rafa? Siapa juga yang pura-pura tidak bahagia? Jika mereka semua mengagumi Ashifa tanpa mengenal Ashifa, lalu bagaimana dengan Kak Rafa? Kapan akan kagum pada Ashifa? Padahal sangat mengenal Ashifa, sahut Ashifa menoleh ke arah Rafa. Ashifa memang semakin berani memberikan pertanyaan menohok untuk Rafa. Aku belum terlalu mengenalmu, jawab Rafa dengan datar. Bukannya kita sudah menikah lebih 3 bulan? Masa iya Kak Rafa belum mengenal Ashifa? Ucap Ashifa dan Rafa hanya diam yang tidak punya jawaban untuk menanggapi perkataan Ashifa. Ting, pintu lift terbuka. Ayo keluar, ajak Rafa yang keluar terlebih dahulu. Ashifa menghela napas dengan mengangguk yang langsung menyusul Rafa. Rafa langsung membawa Ashifa ke ruangannya. Begitu sampai di ruangan Rafa, Ashifa melihat-lihat isi ruangan tersebut dengan kepalanya yang berkeliling melihat isi ruangan kerja suaminya itu. Sama dengan ruangan kerja pada umumnya penuh dengan dokumen-dokumen. Terdapat meja kerja dan ada sofa yang untuk bersantai atau untuk tamu yang datang dan lain sebagainya. Rafa juga orangnya sangat rapi dan ruangan itu tertata begitu rapi dan pasti sangat bersih. Duduklah. Jangan berdiri saja, pinta Rafa. Ashifa mengangguk dan duduk di sofa dengan kepalanya yang masih berkeliling. Sementara Rafa duduk di meja kerjanya. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku, setelah itu baru kita pulang. Kau yang meminta untuk datang kemari. Jadi tunggu aku sampai selesai bekerja, ucap Rafa yang mulai membuka laptopnya. Baiklah Kak Rafa, sahut Ashifa yang melihat ada majalah di atas meja dan langsung membukanya untuk menghilangkan kejenuhannya. Kalau mau minum kau bisa minta sama OB, sahut Rafa. Iya nanti Ashifa minta, jawab Ashifa. Rafa mengangguk dan kembali fokus pada laptopnya. Rafa yang bekerja fokus di mejanya. Namun Ashifa tampaknya tidak mau diam dan melihat-lihat ruangan itu sembari tangannya yang gatal kalau tidak memegang apa yang ditemukannya termasuk buku-buku yang membuatnya penasaran dan langsung dibacanya. Mata Ashifa melihat ke arah meja Rafa yang melihat bekal yang tadi dibuatkannya untuk suaminya yang sudah kosong membuat Ashifa tersenyum. Lalu menghampiri Rafa yang berdiri di samping Rafa. Kak Rafa menghabiskan makanannya? Tanya Ashifa membuat Rafa melihat ke arah bekal tersebut. Aku membuangnya, sahut Rafa menjawab dengan ketus melihat ke arah Ashifa dan wajah Ashifa tampak mengkerut dengan perkataan Rafa. Kenapa dibuang? Tanya Ashifa yang tampak kecewa. Lalu kau percaya aku membuangnya, sahut Rafa. Tadi Kak Rafa bilang, sahut Ashifa. Ashifa kau itu aneh-aneh aja. Apa menurutmu aku membuangnya? Makannya dibuat untuk dimakan. Bukan dibuang, ucap Rafa. Ashifa tersenyum mendengarnya. Malah tersenyum, desis Rafa kesal. Makasih Kak Rafa sudah memakan masakan Ashifa, ucap Ashifa. Rafa berdeham menjawabnya. Membuat Ashifa tersenyum kembali. Kak Rafa lagi buat grafik ya? Tanya Ashifa melihat ke arah laptop Ashifa. Iya, jawab Rafa dengan datar dan matanya fokus kembali ke laptopnya. Kenapa tidak menggunakan ini saja? Sahut Ashifa tiba-tiba membungkukkan tubuhnya di samping Rafa yang melihat fokus pada laptop Rafa bahkan sampai mengambil alih apa yang dikerjakan Rafa. Ini bukannya lebih menarik? Tanya Ashifa yang seolah sangat paham. Kau mengerti masalah bisnis? Tanya Rafa. Sedikit, dulu Ashifa kan pernah kuliah di Milan. Jadi tahu-tahu sedikit, jawab Ashifa. Sebenarnya kau itu kuliah di mana saja? Banyak sekali tempatnya, Milan, Mekah, Australia. Sebenarnya apa yang kau katakan itu benar atau tidak? Sahut Rafa. Ya benarlah Kak Rafa, masa iya Ashifa bohong? Sahut Ashifa. Sombong sekali, sahut Rafa kesal dengan menyandarkan tubuhnya di kepala kursi sembari memijatnya dan malah membiarkan Ashifa memegang pekerjaannya.
Mungkin Rafa juga lelah dan Ashifa tampaknya mengerti, makanya Rafa percaya aja dengan Ashifa. Pinggangmu bisa patah jika seperti itu. Ambil tempat dudukmu, titah Rafa. Ashifa mengangguk dan langsung mengambil tempat duduknya di samping Rafa. Sepertinya Rafa mengizinkan dan mempercayai Ashifa melanjutkan pekerjaannya, dan Ashifa yang memang bosan mau ngapain dengan senang hati mengerjakan pekerjaan itu dengan serius. Sementara Rafa yang bersandar di tempat duduknya malah memejamkan matanya. Dia tidak tidur, hanya beristirahat saja sejenak dan pekerjaannya tampaknya akan baik-baik saja ditangani Ashifa. Dia tidak menyuruh Ashifa melakukannya, namun Ashifa meminta sendiri kepadanya. Ashifa juga begitu cekat mengerjakannya yang mungkin sudah pernah dipelajarinya dan sangat paham dengan pekerjaan itu. Bersambung.